Halo Ibu Tenri, nama saya Jomei Elizabeta dari kelas 10B Dian Harapan Bogor. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu SPLTV. SPLTV merupakan singkatan dari sistem persamaan linear 3 variabel. Dan seperti namanya, persamaan ini memiliki 3 variabel yang biasanya terdiri dari X, Y, dan juga Z. Bentuk umum dari SPLTV sendiri adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, yang dikategorikan X, Y, dan Z sebagai variabel, A, B, dan C sebagai koefisien, dan D sebagai konstanta. SPLTV sendiri memiliki 3 metode penyelesaian. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Dan yang ketiga adalah metode gabungan eliminasi dan substitusi. Substitusi adalah metode untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan cara mengganti salah satu variabel dengan nilai atau bentuk persamaan yang lain. Metode eliminasi adalah metode yang mengeliminasi salah satu variabel dengan syarat koefisiennya harus sama. Seperti contohnya 2x dengan 3x, yang berarti 2x harus dikali dengan 3 dan 3x harus dikali dengan 2 agar hasilnya sama-sama 6x. Sedangkan metode gabungan merupakan kombinasi dari metode eliminasi dan juga substitusi. Jadi dalam pengerjaannya melibatkan dua cara, yaitu eliminasi dan juga substitusi. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita menyelesaikan salah satu soal cerita. Dalam soal cerita, tentunya kita harus mencari tahu tentang apa yang diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Oleh sebab itu, mari kita cari apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui dalam paket pertama ada 2 buku, 4 pulpen, 2 pensil dengan harga 39.000. Diketahui juga dalam paket kedua ada 3 buku, 1 pulpen, 1 pensil dengan harga 36.000. Dan dalam paket ketiga ada 1 buku, 3 pulpen, 3 pensil dengan harga 28.000. Dalam soal cerita ini yang ditanya adalah harga masing-masing dari barang tersebut, yaitu harga 1 bukunya berapa, 1 pulpen berapa, dan juga 1 pensil berapa. Sekarang kita masuk ke dalam langkah penyelesaian. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu buku sebagai X, pulpen sebagai Y, dan pensil sebagai Z. Step pertama, kita akan mengubah informasi yang kita punya ke dalam soal matematika. Bagaimana sih caranya? Pertama-tama, kita lihat dalam paket pertama. Dalam paket pertama ada 2 buku, 4 pulpen, 2 pensil dengan harga 39.000. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk matematika. 2 buku menjadi 2x, 4 pulpen menjadi 4y, 2 pensil menjadi 2z. Kita memakai pemisalan tadi ya, sama dengan 39.000. Sekarang kita sudah punya 3 persamaan. Step berikutnya, kita ambil 2 persamaan. Di sini saya memilih persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Dan saya akan menggunakan metode eliminasi. Kita tulis 2x tambah 4y tambah 2z sama dengan 39.000. Lalu tulis di bawahnya 3x tambah y tambah z sama dengan 36.000. Di sini saya akan mengeliminasi variabel x. Karena kedua koefisien tersebut berbeda, maka saya akan mengalihkannya sehingga menjadi sama. Yaitu dengan persamaan ke-1 saya kali dengan 3, persamaan kedua saya kali dengan 2.
Setelah dikalikan, hasilnya menjadi 6X tambah 12Y tambah 6Z sama dengan 117.000. Untuk persamaan yang kedua menjadi 6X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 72.000. Karena variabel X sudah sama koefisiennya, maka bisa kita eliminasi. 6X dan 6X sama-sama positif. Karena kita akan mengeliminasi bagian X, maka kita kurang agar hasilnya menjadi 0. Maka 6X dikurang 6X sama dengan 0. 12Y dikurang 2Y sama dengan 10Y. Karena min ketemu plus sama dengan min. Jadi 12Y dikurang 2Y sama dengan 10Y. 6Z dikurang dengan 2Z sama dengan 4Z. Dan 117.000 dikurang 72.000 sama dengan 45.000. Dari metode eliminasi tersebut, maka kita bertemu dengan persamaan yang keempat, yaitu 10Y tambah 4Z sama dengan 45.000. Kita mengulangi hal yang sama dengan persamaan yang ke-1 dan persamaan yang ketiga. Ingat, kita tidak boleh menggunakan persamaan yang sama lagi. Maka di sini saya memilih persamaan yang ke-1 dan juga persamaan yang ketiga. Dan kita akan mengerjakannya dengan metode eliminasi lagi. Di sini saya akan mengeliminasi bagian X juga. Yang artinya kita harus mengalihkannya lagi agar koefisiennya menjadi sama. Persamaan ke-1 kita kali dengan 1, yang persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Hasilnya menjadi 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 39.000. Dan yang satu lagi menjadi 2X ditambah 6Y tambah 6Z sama dengan 56.000. Karena keduanya bagian X sama-sama positif, maka kita kurangkan agar menjadi habis atau sama dengan 0. Hasilnya adalah min 2Y min 4X sama dengan min 17.000. Itulah persamaan yang kelima. Step berikutnya, kita akan menggunakan metode eliminasi dengan persamaan keempat dan juga persamaan kelima yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di sini saya akan mengeliminasi variabel Z. Karena variabel Z sudah sama-sama 4, maka kita bisa langsung mengeliminasinya. Yang hasilnya menjadi 8Y sama dengan 28.000. 8-nya kita pindahkan, dipindah ruas menjadi 28.000 per 8, yang artinya 28.000 dibagi 8 sama dengan 3.500. Dan itulah Y-nya. Y sama dengan 3.500. Karena kita sudah dapat variabel Y, maka kita akan menggunakan persamaan keempat ataupun persamaan kelima untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Di sini saya menggunakan persamaan keempat, yaitu 10Y tambah 4Z sama dengan 45.000. Maka kita masukkan 10 kali 3.500. Karena Y-nya sama dengan 3.500. Ditambah 4Z sama dengan 45.000. 10 dikali dengan 3.500 sama dengan 35.000. Maka hasilnya 35.000 tambah 4Z sama dengan 45.000. 35.000-nya kita pindah ruas ya, menjadi 4Z sama dengan 45.000 dikurang 35.000. Kenapa 35.000-nya jadi minus? Karena pindah ruas. Pindah ruas itu plus menjadi minus dan minus menjadi plus.
maka 35.000-nya menjadi minus. 45.000 dikurang dengan 35.000 hasilnya adalah 10.000. 4-nya kita pindah ruas menjadi Z sama dengan 10.000 dibagi 4. Maka Z-nya sama dengan 2.500. Sekarang kita sudah mempunyai variabel Y dan juga variabel Z. Maka dari itu kita akan menggunakan persamaan pertama, kedua, atau ketiga untuk menentukan variabel X-nya. Di sini saya memilih menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 39.000. Maka kita masukkan Y dan juga Z-nya, yang berarti sama dengan 2X tambah 4 dikali 3.500 ditambah 2 dikali 2.500 sama dengan 39.000, yang menjadi 2X ditambah 14.000 ditambah 5.000 sama dengan 39.000. Kita pindah ruas juga keduanya menjadi 2X sama dengan 39.000 dikurang 14.000 dikurang 5.000. Hasilnya menjadi 2X sama dengan 20.000. Duanya kita pindah ruas menjadi 20 per 2. Jadinya X sama dengan 20.000 dibagi 2 yang menjadi 10.000. Sekarang kita sudah punya variabel X, Y, dan Z. Maka kita misalkan X sebagai buku, Y sebagai pulpen, dan Z sebagai pensil. Yang berarti harga per bukunya adalah 10.000, harga per pulpennya 3.500, dan harga pensilnya satunya adalah 2.500. Setelah itu kita buat jadinya. Jadi satu buku adalah 10.000, satu pulpen 3.500, dan satu pensil 2.500. Berikut itu merupakan cara menyelesaikan soal cerita SPLTV menggunakan metode eliminasi. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!